14 Agustus 2024, suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz menjalani sidang perdana dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Ia didakwa 8 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidi. Akhir-akhir ini Indonesia sangat dikaitkan dengan korupsi 300 triliun cuy. Kalian teman-teman semua yang sedang men-scroll TikTok pasti ya, meskipun kalian sering melihat gosip-gosip di luar sana, pasti kalian semua melihat korupsi 300 triliun. Nah, yang ngebuat kita masyarakat Indonesia itu geram bukan hanya tentang jumlah korupsinya, tetapi para penjahat-penjahat korupsi ini yang hukumannya sangat ringan cuy. Padahal berita ini itu udah sangat viral, dibahas di mana-mana. Kok bisa ya penjahat-penjahat tersebut hanya mendapatkan hukuman yang sangat amat ringan cuy, 300 triliunan cuy, dibandingkan para pencuri ayam yang digebukin sampai mati. Nah, sebelum dibahas di kronologi kasus 300 triliun ini, gue pengen jabarkan dulu nih salah satu postingan dari akun Instagram Mardigu, karena gue ada sempat lihat di reelsnya itu tentang liga korupsi di Indonesia, yang mana di komentarnya lebih naas lagi, itu ada yang menjabarkan hukuman di setiap kasusnya cuy. Nih, kalian lihat sendiri. Nah, dari gambar kita lihat nih, korupsi PT Timah cuy yang merugikan negara 300 triliun. Itu cuman dihukum 6 tahun penjara cuy. Kemudian nomor 2-nya itu cuman dihukum 3 tahun. Nomor 3-nya 1,5 tahun. Nomor 4 1 tahun. Nomor 5 7 bulan. Nomor 6 6 bulan. Nomor 7 4 bulan. Nomor 8 3 bulan. Nomor 9 2,5 bulan. Nomor 10 3 bulan. Dan nomor 11 maling ayam digebukin sampai mati cuy. Tawa kan? Lucu gak kalian lihat hal ini? Geram gak kalian lihat hal ini? Dengan korupsi triliunan yang sudah ketahuan, hanya segitu cuy hukumannya. Yang udah viral, dibahas di mana-mana. Baru bulan-bulan cuy dibahas cuy. Cuman segitu hukumannya. Hal ini menyebabkan banyak banget kan yang nyindirin tentang mending jadi koruptor aja. Udah investasi masa depan gitu. Korupsi 300T 6,5 tahun. Berarti setahun gue mendapatkan berapa tuh? Berapa triliunan? Tentu saja hal-hal kayak gini itu bisa merusak generasi-generasi ke depannya cuy. Oke, sekarang kita bakalan bahas kasus 300 triliunan ini cuy. Singkat aja ya. Nah, kasus ini itu bermula pada tahun 2018 ketika Suwito Gunawan dan Hasan G ngebuat perjanjian sewa-menyewa peralatan peleburan timah dengan PT Timah Tbk. Perjanjian ini dilalui melalui PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa. Dalam kasus ini, beberapa tersangka itu nawarin cuy pemilik smelter untuk membeli hasil penambangan ilegal di atas harga standar yang ditetapkan PT Timah Tbk. Para tersangka ini ngebuat perjanjian seolah-olah ada kerjasama sewa-menyewa peralatan peleburan timah dengan smelter. Kasus pengelolaan tata niaga ini pada tahun 2015 sampai 2022 itu menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun. Nah, beberapa pelaku yang terlibat dalam kasus ini diantaranya Mokhtar Riza Pahlevi Tabrina, itu ex dirut PT Timah Tbk yang dihukum 8 tahun penjara. Kemudian ada Tamron alias Aon, pemilik perusahaan smelter CV Venus Inti Perkasa yang dihukum 8 tahun penjara. Dan tentu saja yang paling viral, Harvey Muiz yang dihukum 6 tahun 6 bulan penjara. Harvey Muiz itu direktur PT Indobuild CO, divonis 6,5 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia itu terbukti merugikan negara 300 triliun cuy melalui korupsi terkait proyek fiktif pembangunan infrastruktur. Majelis Hakim itu mempertimbangkan beberapa faktor dalam penentuan hukum. Faktor yang memberatkan termasuk besarnya kerugian negara dan dampak negatif terhadap kepercayaan publik. Vonis ini lebih ringan cuy dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Perbedaan ini disebabkan oleh pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan. Kasus ini menyoroti tentang penegakan hukuman itu nggak adil cuy. Yang apa yang diringankan kita nggak pernah tahu. Kelawakan ini sungguh mengecewakan cuy. Oknum ini sangat mengecewakan masyarakat Indonesia. Kasus ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama terkait dengan besarnya kerugian negara dan hukuman yang dijatuhkan. Sedih banget kita masyarakat Indonesia, dan mereka nggak sadar cuy. What the hell? Bisa-bisa mereka nggak sadar diri. Nah, dari sini kita sudah melihat begitu banyak ketidakadilan, sehingga kita pasti bertanya-tanya, di mana presiden kita? Di mana Pak Prabowo? Kenapa nggak ada tindakan? Kenapa diam saja? Jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan. Ya, semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun.
Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dari sini banyak dari kita dalam hati berkata, masa presiden cuma bisa nyindir. Mana tindakan tegasnya? Sabar dulu guys. Kita tuh harus mencari tahu dulu kenapa Pak Prabowo itu nggak bisa memberikan tindakan apapun di sini. Jawabannya karena itu bukan kerjaan presiden. Iya benar cuy, itu bukan pekerjaan presiden. Nah, informasi ini gue dapet dari salah satu akun Instagram yaitu dari suara.id. Jadi cuy, simpel lagi nih. Presiden itu nggak punya kewenangan untuk langsung mengeksekusi hakim, termasuk dalam kasus bejat ini cuy. Dalam kasus bejat yang merugikan negara 300 triliun. Hal ini disebabkan oleh prinsip pemisahan kekuasaan atau yang biasa kita kenal trias politika yang dianut oleh Indonesia, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu beroperasi secara independen. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 nih, hakim itu merupakan kekuasaan yang merdeka cuy. Enak banget emang jadi hakim. Untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ingat cuy, kalian para hakim itu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Presiden itu punya beberapa kewenangan dalam yudikatif seperti memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung dan juga memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR. Tapi walaupun begitu, presiden nggak punya hak cuy untuk campur tangan langsung dalam proses peradilan, dalam proses untuk menghukum hakim. Karena kalau ada pelanggaran itu melanggar kode etik, maka yang bergerak itu bukan presiden, tapi komisi yudisial yang bertugas menjaga kehormatan, menjaga martabat serta perilaku hakim. Jadi cuy, satu-satunya jalan adalah itu melalui masyarakat itu sendiri yang melapor kepada KY untuk menindaklanjuti hal itu. Dengan demikian, presiden itu nggak punya kewenangan cuy, karena itu melanggar prinsip pemisahan kekuasaan yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Yang menjadi permasalahan kita itu banyaknya oknum-oknum yang sengaja menutupi hal-hal ini, yang sengaja menjaga para bejat-bejat ini cuy. Dari sini kita sudah tahu kan kewenangan presiden dan kenapa Pak Prabowo itu nggak bisa langsung menindak penjahat-penjahat ini. Yang bisa kita lakukan itu, kita sebagai masyarakat tuh harus bersatu cuy untuk memberantas hal-hal bejat ini cuy. Karena ini sudah terlalu banyak dari dulu hal-hal ini menggerogoti banyak banget. Kalian lihat aja loh, bisa-bisa ya mereka tersenyum gitu dengan kasus 300 triliun yang banyak banget cuy. Itu kalau kalian masak papeda, masak nasi goreng itu bisa untuk seluruh rakyat Indonesia mungkin ya. Seluruh rakyat Indonesia itu penuh rumahnya nasi goreng full gitu, nggak bisa napas sampai. Nah, yang bisa kita ambil dari kasus ini itu adalah meskipun kasus ini udah viral, tetap aja cuy, kalau yang punya kekuasaan itu nggak bisa ngubahnya, kita juga nggak bisa ikut terubah. Jadi gue yakin banget emang Bapak Presiden pasti pengen untuk membuka jalan Indonesia menuju yang lebih baik. Maka dari itu tolong Pak, tolong gunakan kekuasaan Bapak untuk ngatur bawahan Bapak dengan lebih baik. Pasti bisa kita masyarakat Indonesia menjadi negara yang penuh dengan kebanggaan. And see you on top, bye bye.